warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurrahmawati. Nama saya Putri Handayani. Nama saya Rukmana Nalurita. Nama saya Belani Fitria. Nama saya Ria Agustina. Nama saya Safitri Irmanuria. Kami dari kelas 10 OTKP 2 ingin menjelaskan tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Simak video kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa mulai berdatangan di Indonesia sejak abad ke-16. Latar belakang kedatangan mereka adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453. Tujuan kedatangan Eropa ke wilayah Nusantara adalah karena adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Pada tahun 1596, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Namun Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang bernama VOC pada tahun 1602. VOC dibentuk dengan dua tujuan, yakni menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda dan agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing lain. Namun, memasuki abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Bubarnya VOC menjadikan wilayah Nusantara dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda, di antaranya Daendels, Raffles, Van den Bosch. Dampak penjajahan Belanda bagi Indonesia. Yang pertama, bidang politik. Pemerintah kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Yang kedua, bidang sosial. Kedudukan mereka yang sebelumnya menjadi penguasa berubah menjadi aparatur pemerintah kolonial Belanda. Mereka bukan lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai pembantu dalam menjalankan pemerintahan kolonial. Yang ketiga, bidang ekonomi. Para pengusaha pribumi kedudukannya menjadi aparatur pemerintah kolonial. Mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upah seperti sebelumnya. Yang keempat, bidang budaya. Kedudukan Belanda yang kuat mempengaruhi sendi-sendi budaya Nusantara dan bahkan telah merusaknya. Yang selanjutnya, perlawanan Indonesia terhadap bangsa Eropa. Yang pertama, perlawanan Ternate terhadap Portugis. Pada tahun 1570, Sultan Hairun diundang oleh Gubernur Lopes de Sequeira ke kediamannya. Ternyata itu hanya siasat, karena beliau mati dibunuh di tempat itu. Setelah 5 tahun berperang, orang Portugis akhirnya berhasil diusir dari Maluku. Yang kedua, perlawanan Mataram terhadap VOC.
Sultan Agung adalah raja terbesar Kerajaan Mataram yang bercita-cita menjadikan seluruh Pulau Jawa sebagai daerah kekuasaannya. Pada 26 Agustus 1628, tentara Mataram mulai mengadakan serangan dan pengepungan terhadap Batavia di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa. Walaupun serangan pertama dan kedua mengalami kegagalan, Sultan Agung semasa hidupnya tetap memusuhi Belanda. Ia meninggal pada tahun 1645. Yang ketiga, perlawanan Banten terhadap VOC. Untuk bisa menaklukkan Banten, VOC menerapkan politik adu domba. Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Abdul Qohar diadu sehingga Abdul Qohar menangkap ayahnya sendiri. Putranya itu bahkan tega menyerahkan kepada Sepilman, pimpinan VOC di Batavia. Akhirnya, Sultan Ageng menjalani penjara di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Yang keempat, perlawanan Goa terhadap VOC. Belanda menggunakan politik divide et impera. Belanda memanfaatkan konflik antara Sultan Hasanuddin dan Arupalaka. Dengan membantu Arupalaka, perang pun pecah. Pada tahun 1677, perang berakhir setelah muncul perjanjian bunga yang berisi sebagai berikut. A. Kerajaan Goa mengonopoli dagang VOC di Maluku dengan pusatnya di Makassar. B. Benteng Makassar diambil alih VOC. C. Kerajaan Goa harus mengganti semua kerugian perang. Perjanjian ini dinilai sangat memberatkan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin merasa telah mengecewakan hati rakyatnya. Ayam jago dari timur. Demikian julukannya terpaksa turun dan digantikan oleh putranya. Yang kelima, perlawanan Pattimura. Pada 14 Mei 1817, seluruh rakyat Maluku mengucapkan sumpah, sehingga berkobarlah pemberontakan. Pemberontakan rakyat Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi, Paulus Triago Tiahahu, Christina Marta Tiahahu, Anthony Ribok, Philip Latumahina, dan Said Perintah. Namun, Belanda tidak tinggal diam dengan pemberontakan. Belanda melakukan serangan balasan. Pada 10 November 1817, rakyat Nusa Laut meletakkan senjata setelah Christina Marta Tiahahu ditawan tentara Belanda dan meninggal dalam pembuangan. 2 hari setelah penangkapan Christina, tokoh-tokoh lainnya juga tertangkap, seperti Thomas Matulesi, Anthony Ribok, Said Perintah, dan Lukas Latumahina. Dengan dibunuhnya tokoh-tokoh itu, maka berakhirlah perlawanan di Maluku. Yang keenam, Perang Padri. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Perlawanan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Pasaman. Serangan-serangan ini membuat Belanda terdesak dan bahkan Belanda harus meminta bantuan pasukan dari Jawa. Akan tetapi, pada tahun 1834, pasukan Belanda dipimpin Kosciusz dan Michael berhasil menduduki basis terpenting kaum Padri di Bonjol. Belanda kemudian mengajak Imam Bonjol berunding, tapi perundingan itu diakhiri dengan penangkapan Imam Bonjol.
Imam Bonjol meninggal di Kampung Luta dalam usia 92 tahun pada tahun 1864. Yang ketujuh, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar yang dihadapi Belanda di Jawa. Dalam menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya. Ia dibantu oleh Sentot Alibasya Prawirodirjo dan Kiai Mojo. Sedangkan pasukan Belanda yang dipimpin De Kock menggunakan siasat benteng stelsel, yaitu membangun benteng di setiap daerah yang berhasil direbut. Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Semarang. Di kota ini, Pangeran Diponegoro menjalani hukumannya di benteng Rotterdam hingga wafat pada 8 Januari 1855. Yang kedelapan, Perang Bali. Pada tahun 1841, Belanda dan Raja Dewa Agung Putra, Raja Klungkung, mengadakan perjanjian. Isinya antara lain menetapkan bahwa Klungkung sebagai Kupernemen bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda. Walaupun telah ada perjanjian, masih ada satu hal yang tetap mengganggu Belanda, yaitu adat hukum tawan karang. Menurut hukum tersebut, bila ada kapal asing yang terdampar, akan disita, sedangkan awak kapalnya ditawan. Rakyat Bali melakukan perang puputan, namun perlawanan rakyat Bali gagal. Setelah Klungkung berhasil ditaklukkan, berakhir pula seluruh operasi militer di Bali dan daerah itu pun diduduki Belanda. Yang terakhir, Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena rakyat Aceh ingin mempertahankan kedaulatannya serta menolak tuntutan Belanda agar tidak berhubungan dengan negara asing. Pada 16 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Mulanya, Belanda bermaksud menyelesaikan perang secepat mungkin dengan melancarkan perang terbuka secara besar-besaran. Tetapi tidak berhasil. Perang baru berakhir kira-kira 20 tahun kemudian setelah para tokoh-tokohnya ditangkap oleh Belanda. Kesimpulan dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk membantu negara Indonesia dan juga untuk memanfaatkan Indonesia karena Indonesia memiliki kelebihan yang tidak dipunyai bangsa Eropa. Sekian video sejarah kali ini, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.